wabarakatuh. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa kunut dan tahiyat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Masuk semua hari ini? Saya absen dulu ya. Alvino Aprilio, Alfia, Akila, Azahra. Nah, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Saya lihat kerapiannya sudah dimasukkan bajunya semua, nggih. Ya, sekarang dilihat bawah meja atau kursi, mungkin kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Diambil, dibuang ke tempat sampah. Dibuang keluar. Dibuang keluar tempat sampah, jangan disimpan di dalam laci. Dibuang keluar. Pikirin kan? Meja mburi. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dibahas adalah iman. Tapi sebelum kita mempelajari ini, kita ice breaking dulu. Nanti disiapkan satu pulpen atau pensil di meja, bukunya disampingkan, jaleh pinggir. Pulpennya satu, pulpennya sopo sembarang. Bukunya jaleh pinggir, pulpennya jaleh tengah. Nanti kalau saya bilang sekat, tangannya membuat sekat. Sekat. Ya, kalau saya bilang sikut, berarti tangannya pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, berarti pegang perutnya sakit. Terus nanti kalau saya bilang sikat, nah disikat pulpennya. Siapa yang duluan dapat pulpen, dia yang menang. Berdua satu bangku, royoan pulpen ini. Bisa dipahami? Yes. Sambil berdiri saja, nggih.
Nah, ben-benar berdiri semuanya. Melatih konsentrasi. Konsentrasi dirungokne apa yang saya katakan, nggih. Pulpene deleh tengah, bukune deleh pinggir, ben gak nyaruk nyang buku. On. Sekat. Nyawang aku niru-niru aku enggak. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut kok. Berarti gak konsentrasi. Sekat. Sekat. Sikat. Nek wis dicekel kancane ya aja diroyok ning cekel to. Ayo lagi, taruh tengah lagi aja. Melatih konsentrasi. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Gak konsentrasi. Sikut. Sikut. Sikat. Duduk. Nyapa apa panilang? Kita materi. Boten nyapa nggih? Pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu yang namanya iman? Itu nanti akan kita bahas. Iman berdasarkan sesuai materi, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 2-5. Jadi tujuannya nanti setelah kita belajar pada hari ini, siswa dapat membaca Al-Quran surat Al-Baqarah 2-5 dan Al-Quran surat An-Nisa 136 sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi iman berdasarkan dua surat ini, Al-Baqarah dan An-Nisa. Nanti kita baca bersama-sama biar kita baca Al-Qur'annya juga bisa semakin baik berdasarkan tajwid. Terus yang B, siswa dapat menjelaskan kandungan Al-Baqarah ayat 2-5 dan Al-Qur'an surat An-Nisa 136 tentang pentingnya iman dalam kehidupan dengan pemahaman yang mendalam. Jadi tidak hanya membaca ayat itu, tapi kita mempelajari apa isi kandungan dari ayat tersebut. Terus yang dapat memahami hukum bacaan lam syamsiah dan alif lam komariah dan fasih. Jadi pelajaran tajwidnya yang dibahas adalah bacaan alif lam syamsiah, alif lam komariah. Terus yang D, siswa dapat perilaku yang menunjukkan pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan yang paling akhir, yang paling penting, jadi tidak hanya memahami, tapi sampean juga bisa mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari, iman pada Allah, malaikat, dan lain-lainnya. Bisa pahami ya? Ini adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kita baca bersama-sama. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba siapa yang bersedia berani membaca arti dari Al-Baqarah
ayat 2 sampai 5. Coba siapa yang berani? Angkat tangan dulu yang berani. Gipun Zahra, baca artinya yang keras. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemah, arti dari surat An-Nisa ayat 136. Coba siapa yang berani bersedia membaca artinya, angkat tangan. Siapa ya enaknya ya? Ipun, Itaki, ayo dibaca yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan. Nah, sekarang untuk memahami dari dua ayat tadi dan juga untuk memahami tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, kita buat kelompok saja untuk memahaminya. Untuk kelompoknya berapa enaknya? Ya, nanti yang dapat menyebut nomor 1 berarti kelompok 1, yang menyebut nomor 2 berarti kelompok 2. Coba langsung berhitung saja. Ya. Oke, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing, nggih? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk membahas materi ini tentang tugas kelompok ini, nah ini saya beri lembar kerjanya. Nanti silakan dicari di buku paket ataupun di modul LKS. Silakan dibaca, dicari materinya ini, nanti ditulis di lembar kerja ini. Bisa dipahami nggih? Karena ini kan ada 4 yang dibahas dan anggotanya dalam satu kelompok kan juga 4. Berarti nanti bisa bagi tugas 1 anak 1 pertanyaan. Nah, dicari, kalau sudah ketemu nanti ditulis di sini. Bisa dipahami semua? Saya bagikan. Oke. Sekarang bisa dibagi tugas untuk mengerjakan saling milih nomor piro ning kerjaan ini. Yang nomor piro. Oh ya, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya nggih. Yang paling atas ditulis nama anggota kelompoknya, namanya nama lengkap. Jangan nama panggilan. Karena nanti mencarinya di daftar hadir, daftar nilai sulit. Ditulis nama lengkapnya. Anggotanya. Nama lengkap. Ya. Ya. Goleki. Ya, nama lengkap ditulis. Bagi sampean bagian mengerjakan sing nomor berapa? Ya. Ya dibuka bukunya atau mengerjakan ke digoleki. Oke. Oke, sudah selesai nggih diskusinya? Berarti kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk presentasi. Maju gantian per kelompok.
nanti setiap kalau ada kelompok maju presentasi tolong diperhatikan dan disiapkan pertanyaannya, apa yang belum sampean pahami ditanyakan, nggih. Coba siapa yang pengen kelompoknya maju duluan, angkat tangan. Oh, kelompok sini saja. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Silahkan maju. Beri aplaus dulu, tepuk tangan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu meyakini Al-Quran sebagai petunjuk hidup, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagai rezeki di jalan Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yakin akan adanya akhirat. Terus selanjutnya? Ya. Jelaskan kandungan surah An-Nisa ayat 136. Ayat ini berisi perintah beriman secara menyeluruh, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang kufur terhadap satu dari rukun iman tersebut berarti telah sesat. Jelaskan bacaan alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf samsiyah yang jumlahnya ada 14. Ta, sa, dada, roza, sasa, sada, tolo, lana. Cara membacanya, huruf lam tidak dibaca tetapi dilebur, idgham ke dalam huruf sesudahnya dengan disertai tasydid. Contoh, asamsyu dibaca asamsyu. Diperhatikan, disiapkan pertanyaannya. Nopal, rada mepet yang gede nopal kuno, tengah, geser, ben krungu. Lah. Jelaskan bacaan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang bertemu salah satu huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14, yaitu. Terus dia. Ayo, yang ingin bertanya angkat tangan dulu. Yang dipilih siapa yang? Yes, duduk gak apa-apa, berdiri gak apa-apa. Ya, yang keras dibaca. Apa yang dimaksud dengan bacaan alif lam samsiyah? Bacaan alif lam samsiyah adalah bacaan alif lam yang apabila bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu berjumlah 14. Ya, 14. Mungkin diajukan pertanyaan lagi, tambahan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Siapa saja yang dimaksud orang bertakwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5? Diulangi. Diperhatikan nggih yang di depan pertanyaannya. Siapa saja yang dimaksud orang bertakwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5? Nggih, orang bertakwa menurut Al-Baqarah 2 sampai 5. Orang yang bertakwa adalah mereka Rodok nengah mepet, sandingin nopal ben krungu. 1. Beriman kepada yang gaib. 2. Mendirikan salat. 3. Menginfakkan sebagai rezekinya di jalan Allah. 4. Beriman kepada kitab-kitab Al-Quran atau Al-Quran dan kitab sebelumnya. 5. Yakin akan adanya kehidupan akhirat. Sudah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya, satu lagi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangan dulu. Sama apa bertanya? Ya, angkat tangan.
Ya. Apa perbedaan utama antara bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah? Oke, perbedaan bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Perbedaannya terletak pada cara membaca huruf lam. Pada alif lam syamsiah, huruf lam tidak dibaca dan langsung melebur ke huruf sesudahnya dengan tasydid. Pada alif lam qamariyah, huruf lam dibaca jelas tanpa tasydid. Nggih. Pun cukup 3 pertanyaan saja nggih. Gantian kelompok lain. Nggih pun ditutup. Demikian presentasi dari kelompok Demikian kami. presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dengan seperti ini kan sampean bisa berani untuk tampil ke depan, bicara di depan kelas. Yang lain bisa berani bertanya, berani menjawab. Dipelajari ben mundak kendel. Oke, kelompok selanjutnya urutnya saja. Oke, setelah presentasi, beberapa kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang berani? Angkat tangan dulu. Yang belakang. Tata, ayo dibaca yang keras. VS Al-Baqarah ayat 2-5 menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Baca alif lam syamsiah dan qamariyah penting dipahami untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi setelah kita mempelajari Al-Baqarah ayat 2-5 di situ disebutkan adanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Terus juga kita pahami bacaan alif lam syamsiah. Jumlah hurufnya ada berapa? 14. Kalau alif lam qamariyah jumlah hurufnya ada 14. Jadi lebih mudahnya itu kalau alif lam syamsiah. Bentar, saya tambahin sedikit. Kalau alif lam syamsiah itu ada tasdidnya. An-nasu. Setelah alif lam itu ada tanda tasdid. Tapi kalau yang qamariyah itu tidak ada tasdid. Al-Fatihah. Setelah alif lam, huruf setelah alif lam tidak ada tasdid. Bedanya ini, tinggeni teni, ngenengeri ben gak gampang lali. Setiap alif lam terus diikuti ada tasdid, berarti itu namanya bacaan alif lam syamsiah. Alif lam tidak ada tasdidnya, berarti itu bacaan alif lam qamariyah. Itu kesimpulan pada siang hari ini. Terus coba sebelum saya akhiri mungkin ada yang bisa memberi refleksi, tanggapan tentang belajar pada siang hari ini. Coba angkat tangan. Dela dulu, Ndang. Hari ini saya mendapat pengetahuan baru tentang bacaan alif lam syamsiah dan qamariyah. Dengan mengetahui cara bacanya, saya bisa membaca Al-Qur'an lebih baik dan benar. Jadi dengan baca alif lam syamsiah qamariyah bisa membaca dengan lebih baik lagi. Coba ada yang bisa nambahi lagi refleksi tanggapan? Dari sebelah sini saja, belum tadi. Dibaca yang keras. Hari ini saya menyadari bahwa iman harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Membaca Al-Quran dengan benar dan memahami kandungannya dapat menambah keyakinan saya kepada Allah. Jadi dengan
memahami dari Al-Quran, bisa menambah iman kita. Jadi kita tidak hanya belajar membaca Al-Quran saja, nek wis iso maca Quran, juga dipelajari isi kandungan dari Al-Quran itu tadi. Kan nggih? Lah, untuk pertemuan berikutnya besok saya beri tugas mandiri di rumah. Nggih. Semuanya punya HP nggih? Ada yang pernah mencoba menggunakan aplikasi Canva? Pernah nggih? Coba yang belum pernah angkat tangan. Oh. Canva. Yang belum pernah pengen bisa, itu adalah mengotak-ngatik, bisa membuat poster, membuat video, presentasi dan lain-lain. Nah, nanti yang belum bisa minta tolong temennya, kakaknya atau tutorial, atau perlu nanti juga saya bantu nggih. Silakan buat namanya moto. Moto itu apa? Nek molto kuwi ya sabun cuci. Nek foto kuwi ya dingge kamera kuwi foto. Moto itu adalah motivasi untuk kita, untuk diri sendiri, penyemangat. Jadi membuat kata-kata moto penyemangat, khususnya penyemangat untuk mengerjakan sholat, karena hubungannya dengan iman. Tanda orang beriman adalah takut pada Gusti Allah, berarti mengerjakan sholat. Jadi biar sampean sholatnya lebih lengkap 5 kali sehari. Nah, contoh moto, siapa yang bisa beri contoh moto? Contoh moto sholat itu kalau saya nggih, sholatlah kamu sebelum sholatlah kamu sebelum disolati. Moto. Yes. Dengan membaca seperti ini, mungkin sampean akan menjadi semangat mengerjakan sholat. Jadi sampean tugas mandiri membuat moto, bebas kata-katane, motivasi untuk dirinya sendiri yang berhubungan dengan sholat, ben tambah semangat sholatnya. Nanti dibuat melalui Canva. Kalau saya lebih suka Canva, tapi sebenarnya bebas melalui aplikasi lain, tapi yang paling mudah menurut saya itu Canva. Nanti bisa di Canva itu ada templatenya itu tinggal klik tulisannya, diedit tulisannya, dirubah font hurufnya, warnanya, besar kecilnya, terus bisa diedit gambar backgroundnya, ditambahi mungkin gambarnya sampean atau gambarnya pemandangan, bunga dan lain-lain. Motonya ditulis tulisan besar, disertai nama sampean dan kelasnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kalau sudah jadi dicetak 2, okay. Yang satu ditempel di rumah, yang satu ditempel di kelas. Di rumah tujuannya agar sampeyan nanti juga di pintu kamar, arepe mlebu kamar maca, sholatlah kamu sebelum disolati. Wah, malih gelem sholat. Mungkin dari keluarga ataupun orang tua yang sholatnya belum lengkap, maca tulisan ngene iki, malih gelem sholat. Tapi bukan maksud untuk menyindir orang tua lho nggih. Sumpama wong tuane sholatnya gum lengkap, lho nggih tulisan ngene nyindir aku toh. Bukan maksud seperti itu. Jawab baik, ini adalah tugas dari sekolah, ngono lho nggih. Bisa dipahami nggih? Buat kata-kata seperti ini untuk menyemangati sholat, bebas kata-katanya, yang penting menyemangati sampean mau melaksanakan sholat, dengan harapan sholat 5 waktunya bisa menjadi lebih baik.
lebih baik, lengkap. Pun sudah cukup, ada yang ditanyakan lagi napa mboten? Karena waktunya juga sudah hampir habis. Ya, persiapan pulang bisa dikemasi dulu, nanti kita berdoa bersama. Untuk yang memimpin berdoa, hari ini tanggal berapa? 28. Absen 28. Masa lali absen 28? Garga, mana Pak? Berapa? Ayo Pal, dipimpin, disiapkan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Nanti yang putri dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.